Sriwijaya, Anissa Thalia Faradiba. Sriwijaya. Nama itu terus kental di dalam ingatan-ingatan lampaumu, lalu berkarat, bergetah, melekat. Dia yang indah dalam kenangan, kental dalam keilmuan, bersama air, tanah, udara, debu, dan batu. Batu prasasti. Apakah hanya itu peninggalanmu? Satu demi satu kuungkap maumu di kapal ini, agar tak sia-sia dia yang menggali batu, agar tak nista dia yang merebus batu, agar tak lelah dia yang menggergaji batu, agar tak sia-sia dia yang menggali ilmu dari batu. Dan agar kalian tahu, batu mengungkap ilmu. Jangan sia-siakan itu. Harusnya kalian tahu, kalian bukan apa-apa dibanding batu. Burung, burung, dan debu jalan mencari rumput keadilan, terbang berarah dalam pembangunan. Sesaat terjawab tersesat, siasat sepi. Aku tertegun menatap jalan di derap air sisa hujan. Segera ku senandungkan nyanyian imigran. Aku tertegun menatap jalan di derap air sisa hujan. Segera ku senandungkan nyanyian imigran, nyanyian imigran. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Anissa. Baik, saya lanjutkan. Saya sebenarnya sudah menyiapkan PowerPoint untuk Bapak Ibu peserta silaturahmi Silatnas YCBN. Tapi ternyata di kapal feri ini tidak ada slide-nya, jadi terpaksa saya manual paparan saja. Mohon dimaafkan. Saya sudah siapkan gambar-gambar visual tentang Sungai Musi dan Sriwijaya itu sebetulnya. Tapi kalau ada saudara-saudara nanti yang ingin filenya itu ada di panitia nanti. Baik. Seperti yang sudah saya awali tadi, Bapak Ibu, Sungai Musi ini
keberadaannya tentu lebih dulu dari Sriwijaya, karena dia dibentuk oleh Yang Maha Kuasa sebagai lingkungan yang membelah dua kota Palembang. Sebelah kiri itu seberang Ilir, sebelah kanan itu seberang Hulu. Jadi di Palembang itu ada daerah Hulu, daerah Ilir. Bapak Ibu sekalian, di sepanjang Sungai Musi kota Palembang ini, jadi Musi ini sebetulnya berasal dari daerah Curug, Bengkulu. Mata airnya dari sana. Dia mengalir melalui beberapa daerah sampai ke Palembang dan bermuara di daerah Banyu Asin, Sungsang. Itulah Sungai Musi yang telah banyak sesungguhnya merekam peristiwa, merekam jejak peradaban manusia. Bahkan doktornya saya itu sesungguhnya seni rupa, bukan sejarah. Tapi penelitian saya itu seni rupa prasejarah, megalitik Pasemah. Jadi seni rupa megalitik Pasemah itulah yang membuat saya istilah Palembang itu tercebur. Apa kalau bahasa Indonesianya? Tercebur ya, tercebur ya. Tenggelam dalam dunia sejarah. Karena materi penelitian saya, disertasi saya itu seni rupa megalitik Pasemah, yang tadinya diteliti oleh kawan-kawan arkeologi sudah sejak 1930. Dia sudah melahirkan doktor-doktor arkeologi, dan baru pada 2018 lahir doktor seni rupa megalitik di FSRD ETB. Bapak Ibu sekalian, setelah saya menyelesaikan penelitian megalitik Pasemah itulah saya ditawari oleh Pemda Sumatera Selatan untuk melakukan penelitian Sriwijaya. Dari situlah mulai kecebur istilahnya itu dalam dunia sejarah. Bapak Ibu sekalian, Sungai Musi yang membelah kota Palembang ini terdapat beberapa situs Sriwijaya, membuktikan bahwa Palembang itu pusat pemerintahan Sriwijaya, salah satunya melalui keberadaan situs-situs Sriwijaya di tepian Sungai Musi. Kalau kita sebutkan misalnya salah satunya adalah dia tidak jauh dari Sungai Musi, situs Karanganyar atau dikenal masyarakat Taman Purbakala Sriwijaya, daerah Gandus. Itu situs Sriwijaya. Tapi faktanya hari ini Bapak Ibu sekalian yang datang dari Pulau Jawa perlu ketahui, situs itu sudah rusak parah karena perbuatan Pemda, pemerintah daerah yang tidak paham bagaimana mengelola situs. Kalau kita ke sana, kita sudah tidak bisa melihat lagi tanda-tanda kesriwijayaan. Jadi tempat wisata. Pariwisata mengorbankan kebudayaan. Itu yang ada. Sudah muncul bangunan-bangunan beton bertulang. Harusnya menurut Undang-Undang Cagar Budaya tidak boleh situs itu dibangun dengan bangunan-bangunan yang permanen. Karena itu sebabnya disebut situs. Apa itu situs? Wilayah atau area yang diduga masih ada tinggalan-tinggalan. Maka menurut Undang-Undang Cagar Budaya, dia tidak boleh dibangun bangunan permanen. Nah, yang terjadi dijadikan tempat wisata. Kacau lah itu bahasa Palembang. Yang kedua, tidak jauh dari situ, situs Bukit Siguntang. Juga tidak jauh, terlalu jauh dari Sungai Musi. Itu wilayah ritual waktu itu, karena menurut prasasti yang ditemukan, di situ dibangun vihara. Sekarang juga sudah rusak parah, jadi tempat wisata yang tidak jelas.
dibangun air mancur. Tidak ada hubungannya air mancur itu dengan Sriwijaya. Sriwijaya itu Buddhis, dia ada hubungannya dengan teratai, ya, simbol dalam Buddhis. Nah, di sana dibangun air mancur, dinaikkan bulldozer ke situs itu. Arkeolog pakai koas, Pemda pakai bulldozer membuat air mancur itu. Rusak parah. Dibuat galeri. Hanya mengharapkan tiket 2.000-an. Tapi situs dirusak. Kita kembali ke Sriwijaya dan Sungai Musi. Bapak Ibu sekalian, Sungai Musi juga bercerita bahwa Istana Sriwijaya itu di tepian Sungai Musi. Bapak Ibu mau tahu di mana Istana Sriwijaya? Arkeolog bertahun-tahun meneliti Sriwijaya sejak abad ke-20, 1920. Sides meneliti Sriwijaya, belum ketemu di mana pusat Sriwijaya itu. Kalau pusat pemerintahan, banyak yang sudah sepakat bahwa Palembang itu pusat pemerintahan. Apa argumentasinya? Apa buktinya Palembang pusat pemerintahan dari Sriwijaya? Palembang paling banyak ditemukan prasasti-prasasti Sriwijaya. Prasasti itu kalau kita lihat sekarang ibarat Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia adalah situs-situsnya itu adalah departemen-departemen, menteri-menteri, tempat tinggal bekerjanya menteri-menteri. Artinya situs-situs yang ada prasasti, ada candi di Palembang ini adalah wilayah pusat pemerintahan. Nah, hasil studi saya, karena saya orang seni rupa, saya itu belajar ilmu semiotika. Ilmu semiotika itu ilmu tanda, sign. Sehingga saya melihat Sriwijaya itu dari artefak-artefaktual yang visual. Candinya, arcanya, prasastinya, dan tinggalan-tinggalan lainnya yang visual. Akhirnya saya punya bacaan sign yang disebut indeks. Kalau Bapak Ibu belajar semiotika, ilmu komunikasi, ada namanya sign index. Sign atau tanda yang menunjukkan adanya hubungan kausal, hubungan sebab akibat. Kapal ini berlayar karena kita wisata, itu hubungan sebab akibat. Bapak Ibu ada di sini karena program YCBN, hubungan sebab akibat. Di meja itu ada beberapa box makan karena di sekitarnya ada beberapa orang yang duduk. Hukum kausal. Nah, yang membuktikan bahwa sudah bocor tadi ya, Pusri itu Istana Sriwijaya. Bapak Ibu, sekarang Istana Sriwijaya itu sudah berdiri pabrik pupuk Sriwijaya. Disitulah sesungguhnya Istana Sriwijaya. Mengapa? Karena ini saya tunjukkan hubungan sebab akibat. Karena di Pusri Istana Sriwijaya, maka di sananya ada telaga. Itu telaga itu ada kan di telaga, di dalam di telaga ada nabatan dalam masa Sriwijaya. Dari bentuk prasasti secara seni rupa itu merupakan media sumpah jabatan, pelantikan kalau kita sebut sekarang. Nah, kalau dia media pelantikan sumpah jabatan, artinya tidak boleh jauh dari istana. Karena presiden melantik susunan kabinetnya di Istana Negara. Jadi itu hubungan kausal mengapa Pusri itu Istana Sriwijaya. Karena ditemukan prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu tidak akan dibuat di situ kalau di situ tidak ada Istana Sriwijaya. Itu hubungan kausal namanya, hubungan sebab akibat. Yang kedua, sampai hari ini kalau para pencari harta karun
Sekarang ini banyak pencari harta karun yang liar, tidak dikoordinir oleh Pemda, salahnya begitu. Sehingga temuan-temuan itu liar sifatnya. Hanya dijual 1 juta sampai 10 juta di pasar gelap, sampai di luar puluhan juta harganya. Kalau dikoordinir oleh Pemda harusnya itu lebih bernilai. Maklum, perokok batuk. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini para penyelam mencari harta karun itu banyak menemukan temuan-temuannya dari Pusri ke Pulau Kemaro, yang tempat tujuan kita nanti. Jadi dari Pulau Kemaro itu ke Pusri. Sebentar lagi mungkin kita akan tiba di wilayah pabrik pupuk Pusri. Itu hubungan kedua. Kalau tidak di situ Istana Sriwijaya, orang tidak akan menemukan tinggalan-tinggalan di Sungai Musi. Emas, patung, ya, buang emas dan lain-lain banyak ditemukan oleh para penyelam itu. Itu yang kedua. Ketiga, situs-situs Sriwijaya semakin mendekati Pusri, posisinya semakin rapat. Artinya semakin jauh dari Pusri, situs-situs Sriwijaya itu semakin jarang, semakin berjauhan. Tapi kalau mendekati Pusri, situs-situsnya semakin rapat. Saya sebutkan yang tidak jauh dari Pusri itu situs Telaga Batu, situs Telaga Biru, situs Bom Baru, situs tempat ditemukannya Arca Ganesha di Mayor Ruslan, situs Lemabang. Semuanya berdekatan dengan PT Pusri. Itu apa maksudnya? Istana Negara itu di kantor-kantor temen. Karena supaya mudah koordinasi dalam pemerintahan. Jadi itu juga sign kausal dari indeks dari pusat pemerintahan atau Istana Sriwijaya. Masih ada beberapa lagi teori saya itu yang menunjukkan bahwa Pusri itulah pusat atau Istana Sriwijaya. Pak, apakah masih ada tanda-tanda itu? Ada kawan-kawan yang pernah masuk ke Pusri, katanya masih ada tanda-tanda itu, tapi tidak dibuka untuk umum. Salah satu ciri pusat Sriwijaya itu biasanya punya gerbang. Karena dalam prasasti Nalanda India, ketika Sriwijaya diserang Rajendra Chola, Sriwijaya itu dikatakan dalam prasasti itu Rajendra Chola merampas hiasan-hiasan yang ada pada gerbang-gerbang Sriwijaya. Maka kalau dia pusat Sriwijaya biasanya ada gerbang. Itu sebabnya Pusri itu dulu dikenal sebagai Kuto Gawang. Yang orang Palembang tahu apa itu Kuto Gawang. Artinya kota yang punya gerbang. Gawang itu yang disebut Kuto Gawang. Dulu istana Kesultanan Palembang. Memang Kesultanan Palembang awal itu masih ada hubungan erat silsilahnya dengan Raja Sriwijaya. Sehingga Gede Ing Suro waktu datang dari Demak pulang ke Palembang, balik dusun, dia diterima di Kuto Gawang, di Pusri. Sehingga dia menyebut daerah itu Kuto Gawang. Itulah Istana Sriwijaya. Nah, saya baru kurang lebih sebulan yang lalu bekerja sama dengan TPRI Sumatera Selatan membuat film dokumentasi untuk lomba film televisi nasional. Kami mengangkat mencari jejak Istana Sriwijaya. Dan saat itulah saya ungkap bahwa di Pusri lah Istana Sriwijaya itu. Banyak yang bertanya, apakah Pusri perlu kita relokasi? Kata saya tidak. Karena Pusri sudah memberikan nilai tambah secara ekonomis, secara nasional kepada bangsa Indonesia. Dia sudah menyedot tenaga kerja kita banyak.
lulusan UGM, lulusan ITB, lulusan mana-mana, itu banyak diterima di PT Pusri itu. Unsri justru dikit. Salah Unsri. Bosnya sudah ITB, alumni. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah hubungan Sungai Musi dengan Sriwijaya. Sriwijaya itu Bapak Ibu berkuasa 7 abad atau 6 abad lebih, 600 tahun. Kita Indonesia baru saja memperingati ke 79, Cak ya? 79, artinya belum 100 tahun, belum 1 abad. Sriwijaya 6 abad lebih. Harusnya bangsa Indonesia banyak belajar atas Sriwijaya itu. Karena Sriwijaya itu Bapak Ibu, walaupun bentuknya monarki, kedatuan atau kerajaan, dia sudah melaksanakan demokrasi. Jadi bangsa kita itu demokratis. Hasil penelitian saya tentang seni rupa megalitik itu menunjukkan bangsa kita itu bangsa demokratis. Patung-patung megalit itu tidak ada repetisi bentuk, tidak ada pengulangan bentuk secara seni rupa. Semuanya berbeda. Itulah monumen keberagaman Nusantara ini. Bangsa kita ini beragam. Sumatera Selatan punya monumen keberagaman itu, yaitu patung-patung megalitik Pasemak. Sriwijaya memilih Buddhis karena leluhurnya dulu kosmologis, yaitu menjunjung tinggi keseimbangan antara mikrokosmos, makrokosmos, dan metakosmos. Itulah megalitik. Yang dalam Islam itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi Bapak Ibu, Sriwijaya itu harusnya menjadi role model, menjadi blueprint untuk sistem kenegaraan Indonesia ini. Mengapa? Karena mereka 6 abad berjaya. Mereka berhubungan internasionalnya mengalahkan Indonesia hari ini. Mereka berhubungan dengan bangsa-bangsa besar, bangsa yang berbudaya tinggi, India, Cina, Arab. Jadi bangsa-bangsa besar itu berhubungan dengan Sriwijaya. Dan mereka ikut atau setara dengan Sriwijaya. Tidak ada yang mengintimidasi Sriwijaya. Nah, harusnya itu menjadi bacaan kita dalam bernegara hari ini, yang selalu bermasalah masalah keberagaman ini. Karena ada yang memaksakan ingin seragam. Ya, bangsa kita ini memaksakan diri untuk seragam. Negara kesatuan. Kesatuan harus seragam Bapak Ibu. Kalau tidak seragam bukan kesatuan. Seharusnya kita ini bersama dalam keberagaman. Bersama dalam keberagaman itu juga satu. Seperti Amerika Serikat. Mereka beragam negara-negara bagian, tapi mereka satu bendera. Amerika Serikat. United Kingdom, Inggris Raya juga berserikat, termasuk Singapura, Malaysia itu wilayah Inggris Raya. Juga menggunakan sistem Sriwijaya tadi. Sriwijaya ini disebut kedatuan. Kedatuan itu sistem pemerintahan Sriwijaya, Bapak Ibu. Yang saya sebut tadi demokratis. Mengapa? Karena daerah-daerah yang disebut kedatuan itu daerah yang rajanya adalah dinasti Sriwijaya, dinasti Sailendra, seperti Samaratungga yang membangun Borobudur, itu Sailendra dinastinya, artinya keluarga Sriwijaya. Jawa itu kedatuan Sriwijaya. Ada yang namanya perdatuan. Apa itu perdatuan? Daerah yang ditundukkan, seperti Melayu Jambi. Melayu Jambi itu ditundukkan oleh Sriwijaya. Kata Itsing, ketika dia datang pertama ke Nusantara, dia tiba di Moloyu, di tepian Sungai Batanghari. Nah, itu Melayu Jambi. Ketika dia
kembali dari India, ternyata Moloyu, kata Icing, sudah dikuasai oleh Sriwijaya. Nah, Jambi itu yang disebut perdatuan. Artinya rajanya tidak turun tahta, hanya membayar upeti. Itulah pembagian kekuasaan yang disebut demokrasi. Otonomi daerah. Kita baru 98 melaksanakan otonomi daerah. Sriwijaya sudah dari abad ke-6, abad ke-7. Jadi kenapa kita tidak belajar demokrasi dari Sriwijaya? Tidak perlu kita harus ke Yunani Romawi belajar demokrasi, Montesquieu, pemisahan kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif. Kita ada Sriwijaya yang sudah melaksanakan, dan negara-negara besar mencontoh Sriwijaya itu. Amerika Serikat, Inggris Raya, secara ekonomi, secara budaya, kedua-duanya maju. Cina itu juga negaranya terdiri dari wilayah-wilayah yang beragam, maju, berkembang. Nah, kenapa Indonesia melupakan Sriwijaya? Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi penambahan wawasan. Sesungguhnya keragaman itu adalah fitrah manusia, fitrah dunia. Karena Tuhan itu Maha Pencipta, tidak mungkin Dia menciptakan hanya satu, pastilah akan beragam. Jadi harus kita syukuri keberagaman itu, bukan kita hilangkan. Jangan curiga dengan keberagaman akan disintegrasi, tidak. Bangsa kita sudah biasa beragam. Ada monumennya di Lahat Pagar Alam itu, patung-patung megalitik Pasemon. Sumatera Selatan ini, Bapak Ibu, karena sejarahnya panjang dalam peradaban, salah satu daerah zero konflik. Tidak ada persoalan agama, tidak ada persoalan etnis. Semuanya bersama-sama dalam keberagaman. Karena beragam itulah tumbuh saling menghormati. Betul tidak? Betul. Kalau seragam akan mengeksploitasi tujuannya. Karena seragam mudah dimobilisasi, mudah dikomando. Itu kesatuan. Buktinya hari ini Indonesia. Kita capek-capek memilih perwakilan rakyat. Setelah mereka terpilih, mereka berkoalisi, koalisi semau mereka. Tidak pernah memikirkan rakyat yang tadinya menghantarkan mereka. Kita bukan bicara politik, kita bicara kebangsaan. Bangsa Indonesia ini bangsa besar, Bapak Ibu. Bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan. Kita banyak sekali sumber daya alam. Kita banyak sekali sumber daya manusia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang cerdas, Bapak Ibu. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang biasa makan ikan, daging ikan. Daging ikan itu membuat seseorang itu cerdas, bukan cacingan. Dulu ada mitos kalau banyak makan cacing, nak kau gede cacingan, karena ikannya dikit. Ya, jadi bangsa kita itu bangsa yang cerdas. Katanya IQ kita rendah, enggak juga. Banyak orang-orang kita di NASA, banyak orang-orang kita di Google. Itu orang Indonesia. Kalau mereka tidak cerdas, tidak akan ke sana. Kita banyak orang-orang cerdas dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka itu orang-orang cerdas, tapi yang menjadi masalah tidak diberi kesempatan, tidak diapresiasi. Sehingga banyak orang-orang cerdas Indonesia itu yang justru lari keluar. Mereka menemukan perubahan rekayasa dari air menjadi bahan bakar. Ya, itu orang-orang Indonesia. Di dunia digital hari ini pun, hacker itu, salah satu hacker yang disegani itu hacker Indonesia. Padahal kita hanya mendapat
namanya penerusan dari teknologi digital itu. Namun karena kecerdasan bangsa Indonesia, hacker-hacker yang disegani di dunia itu salah satunya hacker Indonesia. Mungkin itu, kalau ada yang mau ditanyakan, lebih baik kita diskusi, tanya jawab. Kami kembalikan ke pembawa acara atau moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Erwan Surya Negara. Saya salih terus ini, mulai agak turun ini. Iya, dari kemarin udah mulai agak turun hari ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Tapi saya rasa bukan hanya saya, semua teman-teman ini luar biasa. Khusus tadi malam Yai be namanya manggil ya. Kiai. Nah, Kiai. Kalau Yai beda lagi. Kiai. Teman-teman dari 30 September kemarin sampai dengan hari ini kita ada kegiatan silaturahmi nasional. Nah, sedikit saya ulas ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Palembang itu dikenal dengan Batanghari 9. Sumsel ya, Sumsel ini dikenal dengan Batanghari 9, yang artinya ada 9 sungai. Palembang itu dibelah menjadi 2, ada seberang Ulu, ada seberang Ilir. Ini Ilir Pak, Bu, sebelah sini Ulu. Kalau orang-orang di dusun di daerah tuh ada yang ngomong ke Palembang tuh ngulu ya Pak, ngilir, kalau pulang ngulu. Nah, nanti ini saya tanya, bedanya ilir sama ulu itu apa? Sehingga orang-orang di daerah itu menyebutnya kalau ke kota, ke Palembang tuh ngilir. Nah, itu dok yang saya tanyakan. Kemudian Musi berasal dari Curug Bengkulu, Hamzani, dari Bengkulu, dari Curug, Sungai Musi, sehingga sampai bermuara di Sungsang. Sungsang itu ada pusaran air ya, dok ya. Kemudian Musi ini banyak merekam jejak peradaban manusia. Banyak situs-situs di pinggir sungai, salah satunya situs Purbakala. Kemudian situs sesuai dengan undang-undang sebenarnya tidak boleh dibangun bangunan permanen. Jadi teman-teman, ini nanti kita kawal situs-situs bersejarah di daerah kita masing-masing. Kita perlu ingatkan, siapa tahu teman kita ada yang di sana, kita jaga cagar budaya masing-masing. Musi juga ya, di pesisir Musi 19 ketemu dengan di mana kota zaman dibuktikan banyaknya prasasti pemerintahan. Ini yang unik, jujur saya baru tahu hari ini. Ternyata Istana Sriwijaya, Sriwijaya. Ini masih Musi, ini masih Ampera. Kemudian ini sesuai dengan penelitian Dr. Erwan Surya Negara. Sebelah kanan ada situs Telaga Batu dan prasasti nama-nama jabatan dan sumpah jabatan pemerintahan. Sehingga di situ dicurigai bahwasanya kemungkinan besar di Pusri ini merupakan pusat pemerintahan Sriwijaya. Sampai hari ini pencari harta karun liar banyak sekali temuan yang tak jauh dari Pusri. Situs Telaga Batu, Bombaru, Arca Ganesha, Kuto Gawang, atau artinya kota gerbang. Dan menarik lagi, Gede Usturo ini merupakan keturunan Sriwijaya. Sriwijaya berkuasa abad 6 sampai dengan Sriwijaya berkuasa 6 sampai 7 abad. 6 abad. Sriwijaya masih kerajaan tapi demokrasi. Dan Sriwijaya harusnya menjadi role model pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir, keberagaman itu adalah fitrah manusia dan harus disyukuri, jangan dicurigai. Tepuk tangan dong buat Dr. Erwan Surya Negara. Nah tadi dok, ngapalah? Nah, kenapa? Saya kalau ketemu orang Palembang, Palembangnya kambuh Pak Bu. Jadi iya, refleks.
Kok kalau ke Palembang orang nyebutnya ngilir? Ya, karena tadi disebut bahwa Sumatera Selatan itu daerah bumi Batanghari 9. Daerah yang punya 99 sungai. Semuanya bermuara ke Sungai Musi. Sehingga masyarakat sejak dulu terbiasa naik perahu. Karena transportasi waktu itu masih menggunakan sungai. Kalau dia ke Palembang itu ke hilir artinya, mengikuti arus sungai. Kalau dia ke hulu dia melawan arus, itu namanya mudik. Yang sampai hari ini kalau lebaran dikenal dengan istilah mudik. Artinya mudik itu sebenarnya melawan arus karena pulang kampung. Sekarang mudik itu hanya dimaknai pulang kampung. Sudah lupa dengan budaya sungainya. Mudik itu sebenarnya budaya sungai. Karena kita ini kepulauan, Indonesia ini di setiap pulau-pulau itu banyak sungai. Nah, dulu masyarakat itu tinggal di daerah aliran sungai itu, di tepiannya. Makanya rumah-rumah masa lalu menghadap ke sungai, Bapak Ibu. Sekarang semenjak jalan raya dibuat Belanda, rumah membelakangi sungai. Sungai tempat buang sampah. Ajar, sudah. Padahal itu ilmuwan. Buat sungai artinya ilmu pengetahuan itu masuk ke desa-desa, masuk ke dusun-dusun itu lewat sungai. Generasi mudanya studi mencari ilmu keluar daerah, transportasinya sungai. Jadi sungai itu penting dalam peradaban manusia di Nusantara ini. Jadi pertanyaan tadi, hulu hilir itu maksudnya tadi. Kalau hilir mengikuti arus sungai, kalau hulu melawan arus sungai. Mungkin itu. Baik. Cek. Baik. Terima kasih Kiai. Ini jadi dapat tambahan baru, informasi baru bahwasanya kalau ngilir itu ngikutin sungai turun, kalau hulu atau ke hulu berarti melawan arus. Jadi mudik itu sebenarnya erat kaitannya dengan sungai. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Boleh. Ini orang Bengkulu nih. Di Bengkulu, habis itu Bunda Heru. Ini baru jadi Surabaya nih. Iya, yang sepuh dulu loh. Iya. Satu-satu langsung dijawab. Bun, naik sini Bun. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Irwan Suryanegara yang sangat saya banggakan. Tepuk tangan untuk beliau. Keras Bunda. Cek. Sini ya. Cek. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Irwan Suryanegara yang sangat saya banggakan. Indonesia butuh tokoh-tokoh seperti Anda. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Irwan. Dokter, saya orang IPA yang dulu paling nggak suka sejarah. Karena mungkin otak kirinya jedok kayaknya. Waktu semenit jedok. Tapi tadi ada yang saya tertarik dengan situs Telaga Batu. Mohon maaf, dari mana bisa menghubungkan bahwa di situ ada kerajaan Sriwijaya. Situs Telaga Batu, nama Telaga Batu ini siapa yang menamai? Indikatornya apa? Itu saja. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih.
Luar biasa. Bagus pertanyaannya. Langsung saja, Bu ya. Telaga Batu itu nama daerah. Situs umumnya mengambil nama daerah. Saya contohkan di Kalimantan, Kutai itu. Prasastinya disebut Prasasti Kutai karena prasastinya ditemukan di Kutai. Jadi nama situs atau artefaknya kadang menggunakan nama daerah. Karena arkeolog sudah sulit melacak apa namanya sesungguhnya pada masa peradaban itu berlangsung. Jadi supaya tidak sesat pemikiran menggunakan nama daerah setempat. Jadi Telaga Batu itu ada di tepi pagar PT Pusri. Dia bersebelahan dengan PT Pusri. Sekarang kalau tidak salah ada masjid di Telaga Batu itu. Masjid tua juga di Palembang. Nah, dari mana bacaan bahwa Istana Sriwijaya ada di situ kaitannya dengan prasasti Telaga Batu? Baik Ibu, tadi saya sudah ungkapkan, saya itu penelitian seni rupa. Saya memahami Sriwijaya itu karena saya meneliti seni rupanya, bentuknya. Kalau prasasti saya lihat dulu bentuknya seperti apa. Ternyata Sriwijaya itu salah satu kerajaan, kedatuan yang selalu menggarap. Prasastinya itu digarap, dibuat, diolah dulu. Tidak batu utuh langsung diberi narasi, tidak. Selalu diolah secara estetik. Prasasti Telaga Batu itu berupa batu andesit. Ternyata batu andesit itu bukan hanya di daerah pegunungan Lahat Pagaralam, sampai ke Palembang juga. Nah, di pahatan visual, secara visual prasasti Telaga Batu, di bagian atas itu ada 7 kepala ular kobra dipahatkan. Jadi ada dipahatkan 7 kepala ular kobra. Saya sebagai orang seni rupa langsung berimajinasi. Kobra artinya ini salah satu binatang yang ditakuti karena bisanya mematikan. Mengapa dia diletakkan di atas prasasti? Artinya kamu harus patuh dan taat. Karena nama-nama jabatan masa Sriwijaya yang dipahatkan di prasasti Telaga Batu, mulai dari pangeran-pangeran sampai ke tukang batu, tukang kayu, disebutkan di prasasti Telaga Batu. Dari bentuk itu, ternyata di bagian bawah prasasti ada sulur atau alur rel yang menuju ke tengah, ke senter. Relnya itu menurun ke tengah, menurun ke bawah di tengah, berupa pancuran, seperti alat kelamin laki-laki, pancuran. Nah, diduga kuat rel tadi itu tempat mengalirkan air pada masa itu. Itulah sebabnya saya dapat menyimpulkan ini media ritual dalam sumpah jabatan. Karena nama-nama jabatan pasti relasinya dengan sumpah jabatan. Karena mereka akan dilantik sebagai misalnya kepala bandar pelabuhan. Nah, dia kalau direlasikan dengan sekarang tidak ubahnya dengan susunan kabinet. Susunan kabinet itu kan daftar-daftar jabatan-jabatan para menteri pembantu presiden. Dia dilantik di istana kalau sekarang. Maka dengan media Telaga Batu tadi diduga kuat itu adalah tempat atau media pelantikan jabatan-jabatan masa Sriwijaya. Dan dia tidak berjauhan dengan Pusri. Itulah Bu bacaan saya kenapa Telaga Batu sebagai tanda dari keberadaan Istana Sriwijaya. Terima kasih. Terima kasih dokter, sehat selalu. Terima kasih dokter, luar biasa. Ini dokter, mohon maaf, mohon izin, kita sudah mengarah dan mendekati wilayah Pusri. Ini teman-teman, kita berada di daerah, kalau sekarang namanya di daerah Satu Ilir ya, Pasar Kuto sana tadi ya.
Kuto sudah lewat. Ini Satu Ilir. Ya, daerah Satu Ilir ini merupakan Palembang Tuo. Kalau bahasa Palembangnya itu Palembang Tua atau daerah tua, daerah awal, yang dikenal juga sebagai sebutan mereka Kuto Gawang. Ini Kuto Gawang ya, Ya, ini Kuto Gawang ya. Daerah pusat itu disebut Kuto Gawang. Ya. Ini kita sedang berada di daerah Satu Ilir, teman-teman. Kalau sekarang jadi pusat pelabuhan, apa namanya? Bom Baru. Ya, ini pelabuhan Bom Baru. Pabrik ban, Intiruk, daerah Intiruk. Daerah Intiruk, betul. Nah, di atas sana ada sedikit tanah yang agak tinggi ya, daerah pemakaman Kawah Tengkurep. Nah, situs kuburan makam-makam khusus sultan-sultan sampai sekarang ya, keturunan sultan dimakamkan di daerah Itu situ. Sultan Palembang ya, bukan bikin Belanda. Bukan buatan Belanda. Sultan Belanda. Ada Sultan di Palembang itu buatan Belanda, ada memang dari Mataram Islam, ada keturunan dari Majapahit. Majapahit. Palembang Lamu itu tuh Majapahit. Maka ada masjid yang tua di sini disebut Masjid Sultan Satu Ilir. Ya, masuk di dalam. Masuk ke dalam ada masjid tua, namanya Masjid Sultan, betul ya, dokter? Ya. Sultan. Ya. Boleh dokter sambil dijelaskan? Ya, di daerah sini. Jadi dikuasai Palembang ini satu dari Majapahit itu salah satunya Raden Patah itu Aryo Damar. Karena dimasuk Islam jadi Aryo Dila. Asli Hindunya Aryo Damar. Pelan, Pak Dok. Jadi Bapak Ibu, Palembang itu dulu atau sekarang bahkan masih ada yang menyebutnya kota sungai, karena di Palembang banyak anak-anak sungai. Salah satu di daerah Eropa itu ada kota sungai, maka Palembang pun diidentikan dengan kota sungai itu. Sayangnya anak-anak sungai di Palembang tidak dirawat, kotor, dangkal. Ya, Ya. Itu yang dikatakan. ya mereka yang naik ketek atau kapal bermesin itu, perahu bermesin itu, mereka suka menyelam secara tradisional, hanya menggunakan selang. Karena tadi kata saya tidak dikelola oleh Pemda, harusnya dikelola oleh Perda, dibuat aturan daerah, peraturan daerah. Jadi Raja Sriwijaya dulu atau Sultan Palembang dulu transportasinya masih menggunakan sungai, anak-anak sungai di Palembang itu, Bapak Ibu, anak sungai di Palembang itu dibuat di masa Sriwijaya, bukan anak sungai alami, Kapuran, sungai apa di kota Palembang itu dibuat oleh Raja Sriwijaya. Ada prasasti namanya Prasasti Talang Tuo. Di Prasasti Talang Tuo itu Raja Sriwijaya membuat Taman Sri Kesetra. Kalau sekarang ini Citra City. semacam hutan lindung. Dan dia membangun saluran-saluran air, artinya anak-anak sungai itu. Karena kota Palembang memang berawa-rawa. Jadi anak sungai itu salah satu strategi untuk mengendalikan air hujan kalau berlimpah. Nah, sayangnya hari ini anak-anak sungai itu sudah ada yang ditutup mulai dari zaman Belanda dan diikuti oleh pemerintah Indonesia, karena anak sungai itu mengurangi daratan. Padahal konsep Sriwijaya itu keseimbangan alam. Jadi Bapak Ibu, memang hari ini manusia itu sudah cenderung mengeksploitasi alam. Bukan seperti leluhur kita dulu bersahabat, menyatu dengan alam. Itu yang sangat kita sayangkan. Makanya Sriwijaya sesungguhnya satu role model untuk keindonesiaan ke depan. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Kiai Erwan. Teman-teman, saya mohon maaf kelupaan ya.
Saya belum membacakan biografi beliau. Mohon izin Dr. Erwan. Sedikit narasi. Bertekad tidak akan potong rambut sebelum berhasil mendirikan jurusan seni di Kota Palembang. Itulah yang sempat dilakukan oleh Dr. Erwan Suryanegara MSN. Ia merupakan seorang doktor asal Kabupaten Oku Timur, alumni S2 dan S3 dengan predikat cum laude dari Institut Teknologi Bandung. Setelah perjuangan panjang, akhirnya cita-cita sang doktor terwujud pada tahun 2008. Pria yang akrab disapa dengan Kiai Erwan ini berhasil mendirikan jurusan Desain Komunikasi Visual di KAVI di Universitas Indo Global Mandiri atau UGM Palembang. Sudah potong rambut ya, dokter? Alhamdulillah. Teman-teman, kita sedang merapat di Pusri yang dimana banyak sekali ditemukan situs-situs peninggalan kerajaan Sriwijaya, masa kerajaan Sriwijaya. Mohon dengan kerelaan hati kita tundukkan sejenak, kita bermunajat pada Pak Akun yang akan kita. Bogor nih dokter Erwan. Nanti Zani ya, Palembang masih saya ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Maimunah, saya dari Kota Bogor. Saya sangat berbangga dan sangat bahagia sekali, bergembira bisa bertemu dengan Bapak Yai Erwan. Palembang itu adalah kota yang kita semua orang Indonesia sangat bangga sekali dengan kemasyhurannya, dengan kemegahannya. Saya membaca dari sejarah-sejarahnya, begitu masyhur kejayaannya itu sampai 6 abad, masuk ke 7 abad ya. Tapi ketika saya mendengarkan tadi paparan-paparan kiai tentang sejarah sekarang, tentang Palembang dan Sriwijaya tersebut, bahkan saya baru tahu juga kalau Pusri itu pusat Sriwijaya. Saya sedih apabila mendengar paparan tadi. Kemana kita hendak mencari kejayaan-kejayaan yang dulu kita punya? Indonesia itu bangga sekali. Ketika saya baca sejarah, Indonesia itu punya Sriwijaya. Itu sangat mancanegara, itu sangat terkenal. Tapi ketika saya berbicara Kalau kalian di dalam aman. Perjalanan tetap 3 jam. Kalau kepulauan gini Pak. Kalau kepulauan masuk naik tingkat no. No, naik tingkat no. Di mana kan ini? Cak mana? Naik tingkat. Di mana? Tak lambang. Ini. Kapal. Dari Buddhis ke Islam Sultanat. Arca yang ditemukan di Bukit Siguntang itu potong 3. Arca Buddha yang paling besar ditemukan di Palembang.
pecah 3. Diduga itu sengaja dipecahkan masa itu, tapi itu namanya kecelakaan sejarah, bukan merusak sejarah, tapi kecelakaan. Yang namanya kekuasaan harus menunjukkan eksistensi, gitu. Nah, harusnya kita sekarang merekonstruksinya, Bu, merekonstruksinya sehingga dia utuh kembali. Dan kalau sudah direkonstruksi, sudah patung Buddha itu sudah dikembalikan sambung 3, walaupun tidak utuh sampai ke bawah. Tapi tidak dikembalikan ke Bukit Seguntang, malah ditaruh di Museum Taman Purbakala Sriwijaya di Karanganyar. Jadi jejak itu tetap hilang. Harusnya dia kembali ke Bukit Seguntang. Tuh. Nah, untuk pertanyaan Ibu, agar generasi, karena pelestarian ini tujuan kita adalah untuk generasi muda, untuk anak cucu kita, agar mereka tidak ke Korea-Koreaan, agar mereka tidak ke Arab-Araban, agar mereka tidak ke India-Indiaan atau ke Jepang-Jepang. Maka Sriwijaya ini perlu direkonstruksi. Sudah ada konsep dan gagasannya, tapi ini harus melibatkan APBN dan investasi internasional. Tapi menurut saya bangsa luar negeri atau bangsa internasional akan tertarik mengangkat kembali ke Sriwijaya ini karena salah satu contoh atau model dalam pelaksanaan demokrasi dunia. Buktinya Amerika itu mengaku sebagai negara yang demokrasi, mereka meminjam pola-pola kesriwijayaan. Negara bagian itu adalah kedatuan-perdatuan masa Sriwijaya. Jadi dengan merekonstruksi akan terjadilah revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai kesriwijayaan. Bagaimana ceritanya? Gagasan saya Bapak Ibu untuk merekonstruksi Sriwijaya yang situs-situsnya sudah rusak, sudah dirusak itu oleh Pemda karena atas nama pariwisata tadi yang ingin mengambil tiket 2.500. Dia harus direkonstruksi di tempat lain, termasuk Istana Sriwijaya yang sudah ditimpa pusri itu bisa kita rekonstruksi di Taman Miniatur Sriwijaya, saya sebut TMS. Bapak Ibu bisa bayangkan Taman Mini Indonesia enggak? Itu ada pulau-pulau Indonesia itu. Nah, ini Pusri. Kita sedang berada di Pusri. Inilah dulu Istana Sriwijaya. Juga kalau dilihat dalam sketsa Belanda, memang Pusri ini tidak dapat dibantah adalah Istana Sriwijaya. Ya, dari peta lamanya kelihatan zaman Belanda ini adalah daerah Kuto Gawang yang ditembak, diserang dengan meriam oleh Belanda ketika akan menguasai Palembang. Sehingga rumah-rumah panggung, rumah-rumah limas Istana Sriwijaya, bekas Istana Sriwijaya itu terbakar. Jadi kalau kita mau mencari artefaktualnya, diduga kuat sudah jadi arang karena terbakar oleh tembakan meriam. Nah, dengan merekonstruksi nanti di daerah Banyu Asin itu akan kita buat kembali pulau-pulau wilayah teritori Kerajaan Sriwijaya itu zaman keemasannya era Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa lah Raja Sriwijaya yang paling sukses memimpin Sriwijaya sehingga wilayah kekuasaannya luas. Nanti di Taman Miniatur Sriwijaya itulah nanti akan ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Ya, raja-raja Sriwijaya. Borobudur itu untuk menyimpan abu jenazah kakek dari Balaputra Dewa. Karena Buddhis itu kremasi, bukan dimakamkan. Bapak Ibu kalau ke Bukit Seguntang ada papan nama makam raja-raja terakhir Sriwijaya. Logikanya di mana Raja Sriwijaya yang Buddhis dimakamkan? Karena dikremasi. Jadi kebohongan terhadap masyarakat itu. Nah, nanti
di Taman Miniatur Sriwijaya itulah situs-situs Sriwijaya yang dirusak itu akan kita rekonstruksi. Sehingga nanti di Pulau Jawanya akan ada Candi Borobudur. Replika tapi 1x1. Maka luas wilayah itu harus minimal 300 hektar. Kalau Candi Borobudur replika ini sudah ada di situ, candi yang asli di Jawa Tengah itu tidak boleh lagi selfie-selfian. Karena itu merusak situs. Sama, demi pariwisata, candinya diinjak-injak. Satu hari itu bisa 1000 orang naik Candi Borobudur itu. Lama-lama candi itu akan tipis. Karena sepatu manusia sekarang itu ada yang pakai besi. Kalau tiap hari menginjak Candi Borobudur, dia akan tipis, mengecil Candi Borobudur. Maka harus dibuatkan replikanya. Disitulah kalau mau selfie, mau naik ke candi, silakan. Situs yang asli Candi Borobudur itu wilayah penelitian. Karena di situ banyak pesan, banyak ilmu pengetahuan yang belum diungkap oleh bangsa Indonesia. Sekarang kan masih ada debatable, katanya itu buatan Nabi Sulaiman. Semenjak peneliti Amerika yang menulis negara wilayah Atlantis, ya Prof. Santos itu ya, sehingga membuat bangsa Indonesia mimpi. Untuk apa kita menjadi negara Atlantis yang hilang itu kalau tidak ada manfaatnya untuk rakyat hari ini dan ke depan? Lebih baik kita mengangkat kesriwijayaan. Nah, Bapak Ibu, kenapa ditimpa oleh pabrik? Karena ada yang takut bangsa Indonesia itu mempelajari Sriwijaya. Kalau Indonesia mempelajari Sriwijaya, sudah jelas buktinya 6 abad disegani bangsa-bangsa dunia. Mudah-mudahan pelajaran Sriwijaya ini akan masuk ke kurikulum sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Karena minim sekali tentang Sriwijaya itu. Padahal saya peneliti Sriwijaya luar biasa. Situs-situs besarnya ada di Muaro Jambi. Itu situs terluas masa Sriwijaya. Diduga kuat universitas masa Sriwijaya itu di Muaro Jambi. Namanya Sakyakirti universitasnya. Ya, kita sudah punya guru besar masa itu yang namanya Dharmakirti. Jadi masa Sriwijaya itu kita sudah punya profesor. Tidak gampang. Masa abad ke-7 kita sudah punya guru besar. Profesornya ini, Dharmakirti ini dikenal oleh dunia kritis terhadap ajaran Buddhis. Sehingga banyak cantrik India, Cina yang belajar ke Sakyakirti Sriwijaya itu. Jadi Sakyakirti itu universitas kedua setelah Nalanda India. Itulah Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa, Dr.